Halo geng, apa kabar? Di pas bulan peringatan kemerdekaan Indonesia, Layar Top 17 akan membagikan alur cerita Hati Merdeka. Selamat menyaksikan. Agustus 1945, Jepang menyerahkan Indonesia pada Belanda. 17 Agustus 1945, Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. 29 September 1945, Belanda yang menjadi tahanan perang dibebaskan kemudian menyerang Indonesia. 15 Desember 1945, Belanda menyatakan hak milik atas Hindia Belanda, menjajah dari darat, laut, dan udara. 9 April 1946, tidak sudi kota yang dikuasai Belanda, pejuang revolusi membakar kota Bandung. 29 November 1946, tentara Belanda meneror dan menembaki ribuan penduduk. 20 Juli 1947, tentara Van Mook mengepung Jawa, para pemberontak terperangkap di Jogja. Januari 1948, sementara Belanda merayakan kerajaannya, beberapa pahlawan terus berjuang. Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda masih menyerang. Kali ini Kapten Amir dan Letnan Thomas berada di hutan tidak jauh dari kediaman tentara Belanda. Di dalam kamar di kediaman tentara Belanda sudah ada Marius yang lagi di dalam kamar sedang mencari sebuah peta. Peta itu lalu diduplikat Marius. Di saat itu beberapa tentara Belanda sudah selesai berolahraga. Karena Marius masih di dalam kamar, Senja menawarkan hidangan untuk para tentara Belanda. Setelah itu Senja mengetuk pintu untuk memberi kode pada Marius agar cepat menyelesaikannya. Thomas tidak sabar, ingin rasanya dia tembak tentara Belanda itu. Kapten Amir meminta Thomas menahan karena mereka adalah tentara, bukan pembunuh. Senja merasa Marius lama sekali di dalam kamar. Senja meminta Dayan untuk mengulur waktu. Dayan lalu membawa 2 gelas minuman. Setelah menaruh 1 gelas di meja, 1 gelas lagi Dayan jatuhkan di baju tentara Belanda. Tentara Belanda itu marah lalu menampar Dayan. Di saat itu Marius untungnya sudah selesai menduplikat, lalu kertas itu dia taruh di dalam tangan bajunya. Belanda itu marah dan mengatakan negeri ini penuh dengan orang tolol. Lalu tentara Belanda itu mengambil serbet yang ada di tangan Marius. Marius dengan cepat memasukkan kertas yang dia sembunyikan. Kertas itu lalu diberikan pada Senja. Marius lalu memberikan makanan dan minuman agar diantarkan ke meja tentara Belanda itu. Marius dan Senja terlebih dahulu meninggalkan tempat itu, kemudian diikuti Dayan. Senja bertanya di mana Budi. Ternyata Budi tertangkap tentara Belanda. Thomas rasanya ingin menembak Belanda itu, tapi Kapten Amir meminta Thomas tidak menembak dan pergi saja dengan yang lain ke titik yang sudah ditentukan. Thomas awalnya menolak, dia ingin menolong Budi yang masih anak-anak. Tapi Kapten Amir mengambil senjata Thomas lalu menyuruh Thomas pergi. Sebelum pergi, Thomas mengatakan kepada Kapten Amir bahwa Kapten Amir tidak sayang anak-anak. Setelah Thomas pergi, Kapten Amir bersiap mengarahkan senjatanya ke tentara Belanda yang menahan Budi. Sedangkan Budi terus-terusan ditampar tentara Belanda, diminta mengaku. Dari kejauhan, Budi melihat Kapten Amir yang bersiap untuk menembak. Budi memberi kode pada Kapten Amir agar menembak dan Budi siap berkorban. Kapten Amir sungguh berat melakukannya, tapi melihat Budi terus disiksa, dipaksa untuk mengaku, Kapten Amir terpaksa menembak Budi. Lalu Kapten Amir menembak kapten tentara Belanda. Mendengar suara tembakan, Senja, Marius, dan Dayan naik ke atas kuda lalu pergi, meninggalkan markas tentara Belanda itu. Tentara Belanda menembaki Kapten Amir, Senja, Marius, dan Dayan, tapi mereka berhasil lolos dan bertemu di titik yang sudah ditentukan. Kapten Amir masih terbayang-bayang pada saat dia harus menembak Budi, seorang pejuang yang masih anak-anak, dan pada akhirnya mereka semua diistirahatkan sampai ada misi baru. Kapten Amir pulang ke rumah menemui istrinya yang sedang hamil. Istri Kapten Amir senang Kapten Amir pulang. Istri Kapten Amir memberitahu bahwa anak di dalam kandungannya kuat sekali seperti laki-laki, suka nendang. Kapten Amir yang memegang perut istrinya terasa gerakan anaknya di dalam perut istrinya. Istri Kapten Amir mengatakan anak di dalam perutnya berontak terus kayak bapaknya, asal jangan jadi tentara ya. Kapten Amir lalu mengatakan lebih baik anak perempuan saja dan jadi guru saja. Melihat wajah suaminya, istri Kapten Amir bertanya ada apa.
Tapi Kapten Amir tidak mau menceritakan kejadian baru saja yang dia alami. Kapten Amir tidak mau istrinya kepikiran. Lalu Kapten Amir minta ditunjukkan rumah baru mereka. Thomas lagi belajar apa yang akan dia katakan jika bertemu Senja, wanita yang dia cintai. Dan rencananya Thomas juga akan memberikan lipstik merah buat Senja. Thomas berulang-ulang berlatih cara berbicara memberikan lipstik itu pada Senja. Senja pun datang dan memanggil Thomas. Mereka berdua jalan dan Senja mengajak Thomas untuk menonton gamelan. Di dalam banyak tentara yang berseragam resmi. Beda dengan Thomas dan teman-temannya. Tentara berseragam resmi melempar senyuman pada Senja. Senja pun membalas senyuman. Thomas cemburu dengan mengatakan gagah bergaya seperti pahlawan. Senja mengatakan wanita mana yang tidak suka dengan pria berseragam. Thomas balas berkata seragam necis belum tentu menang berperang. Senja lalu meminta Thomas untuk tidak cemburu. Thomas lalu berkata dengan serius bahwa Senja lebih baik di rumah saja. Ekspresi wajah Senja berubah. Thomas menjelaskan bahwa selesai bertempur nanti Thomas akan melamar Senja. Mendengar ucapan Thomas, Senja bukannya senang, dia makin marah dan mengatakan dia tidak mau seperti babu bersih-bersih di rumah. Senja mau ikut bertempur. Thomas mengatakan bertempur itu berbahaya. Senja membalas dengan berkata perang sudah masuk rumahnya sebelum Thomas menjadi tentara. Senja pun pergi meninggalkan Thomas yang hanya bisa melihat Senja pergi. Tempat hiburan malam, Marius duduk sendiri ditemani sebotol minuman. Dia masih teringat dia pergi dari rumah karena dipaksa oleh ayahnya menjadi tentara Belanda. Karena ayah Marius orang Belanda dan ibu Marius orang Indonesia, Marius mempunyai keinginan menjadi tentara Indonesia. Tidak berapa lama Dayan datang dan Thomas datang juga. Marius bisa menebak dari wajah Thomas pasti dia gagal mendekati Senja. Thomas hanya berkata ya begitulah. Marius lalu mencontohkan cara mendekati wanita dan Marius berhasil membuat seorang wanita mau menemaninya minum. Thomas mengatakan Marius memang jago merayu wanita, beda dengan dia yang menjadi bisu ketika dekat dengan wanita. Mendengar perkataan Thomas, Dayan sedikit tersinggung karena Dayan bisu. Tentara berseragam resmi lalu menertawai Dayan dan Thomas. Thomas lalu bertanya mereka mau apa. Seorang tentara berseragam resmi itu mengatakan dia mau Thomas dan teman-temannya pergi dari tempat ini. Orang-orang tentara yang seperti kuli dan bisu. Dayan langsung marah dan mendatangi tentara berseragam resmi itu. Diikuti Thomas dan Marius dan mereka pun bertempur sesama tentara. Sampai pada akhirnya Thomas dan kawan-kawan dipanggil diminta untuk menghadap karena keributan itu. Komandan mereka marah dengan kejadian di tempat maksiat itu. Komandan mereka berkata dia memberi istirahat agar mereka bisa bertemu dengan keluarga, bukan malah baku hantam dengan TNI. Tidak lama Kapten Amir datang. Dia meminta maaf karena terlambat datang dan dia meminta maaf karena kesalahan anak buahnya. Komandan akhirnya tidak mempermasalahkan perkelahian itu. Komandan memberikan tugas baru buat mereka. Komandan membawa Kapten Amir dan yang lainnya ke tempat darurat. Di sana Kapten mengajak mereka bertemu dengan seorang mantan tentara khusus Belanda. Dia punya komandan yang bernama Reimer, orang yang paling kejam dan sadis. Menurut informasi, Reimer ada di Bali dan komandan akan mengirim mereka ke Bali. Kapten Amir mengatakan dengan ratusan pasukan mereka bisa mengalahkan pasukan Reimer. Komandan mengatakan ini operasi sunyi. Kapten Amir bertanya, apa kita harus membunuh Reimer? Komandan mengatakan Reimer adalah orang yang paling kejam, pantas dibunuh. Kapten Amir mengatakan bahwa mereka adalah pejuang, bukan pembunuh. Komandan mengatakan ini perintah dan jika Kapten Amir menolak akan dilaporkan ke mahkamah militer. Kapten Amir mempersilahkan. Komandan melaporkannya. Kapten Amir memilih mundur dari tentara. Dayan melirik ke Kapten Amir lalu mengejar Kapten Amir dan menahannya. Dayan sepertinya memohon agar Kapten Amir tidak pergi. Kapten Amir mengatakan dia tidak bisa ikut lagi. Lalu ketika akan pergi, Dayan kembali menahan Kapten Amir. Dayan kembali memohon, tapi Kapten Amir berkata bahwa dia benar-benar minta maaf, dia tidak bisa ikut lagi. Dayan kembali menahan langkah Kapten Amir. Lalu Dayan memberitahu bahwa keluarganya mati di tangan
Belanda. Bahkan dia tidak bisa bicara karena lidahnya dipotong Belanda. Kapten Amir mendekati Dayan dan berkata bahwa dia tahu penyiksaan Belanda pada Dayan. Dan Kapten Amir berkata dia juga tahu Belanda seperti iblis, tapi apa bedanya kita seperti dia? Belanda menyiksa kita, kita membunuh mereka. Kapan habisnya? Kapten Amir lalu pergi sambil menabrak Dayan. Dayan kembali menarik Kapten Amir. Lalu Dayan sepertinya memberi isyarat jika Kapten Amir mau pergi, dia harus menghajar Dayan. Kapten Amir tidak berkata apa-apa, dia hanya memberi hormat lalu Kapten Amir pergi. Kini Dayan tidak menahan Kapten Amir, dia menyayangkan Kapten Amir tidak mau berjuang bersama dia lagi. Kapten Amir tiba di rumahnya, istri Kapten Amir membawa air minum. Melihat Kapten Amir yang hanya diam saja, istri Kapten Amir bertanya, "Ada apa?" Kapten Amir menyuruh istrinya duduk. Kapten Amir lalu memberitahu istrinya kalau dia sudah keluar dari tentara. Istri Kapten Amir bertanya, bukannya Kapten Amir selalu bercerita tentang revolusi dan senang menjadi tentara? Lalu Kapten Amir berkata dengan nada tinggi bahwa dia tidak senang jadi tentara dan dia cinta negeri ini. Tapi Kapten Amir menghentikan ucapannya karena melihat istrinya menjadi takut mendengar dan melihat Kapten Amir lagi marah-marah. Kapten Amir lalu merubah suasana dengan berkata, yang lebih penting Kapten Amir mencintai istri dan anak perempuannya yang ada di dalam perut istrinya. Lalu mereka berdua tersenyum sambil tertawa. Thomas, Marius, Dayan, dan Senja berangkat ke Bali dengan kapal sewaan tanpa Kapten Amir. Kini Thomas yang menjadi pemimpin mereka, sedangkan Kapten Amir kini menjadi guru di sekolah dasar. Dan pada dasarnya hati Kapten Amir berkecamuk karena dia ingin terus menjadi pejuang mempertahankan kemerdekaan. Hingga suatu malam Kapten Amir yang tidak bisa tidur ingin berbicara serius dengan istrinya. Rupanya beberapa hari ini istri Kapten Amir sudah mengetahui kegelisahan Kapten Amir. Hingga meski Kapten Amir belum berbicara, istri Kapten Amir tahu apa yang ingin dibicarakan Kapten Amir. Dan istri Kapten Amir mengizinkan. Kapten Amir pun pergi berjuang. Istri Kapten Amir hanya meminta cepatlah memenangkan peperangan ini dan cepatlah pulang. Kapten Amir menyewa kapal nelayan untuk mengantarkan dia ke kapal yang akan berangkat ke Bali. Sedangkan di kapal kawan-kawannya Kapten Amir, Marius melihat ada kapal yang mendekat kapal mereka. Dan masih saja Marius berpikir, tiba-tiba kapal itu mengebom kapal yang dinaiki Marius dan kawan-kawan. Untungnya bom itu mendarat di samping kapal mereka. Marius berteriak bahwa ada Belanda. Thomas lalu meminta teman-temannya bersiap dengan senjata. Ketika mereka sudah bersiap, tiba-tiba kapten kapal dan awaknya menodongkan pistol dan parang ke Thomas dan kawan-kawannya. Thomas berkata pada kapten kapal bahwa Thomas sudah bayar mahal. Kapten kapal mengatakan bahwa Belanda itu bayar lebih mahal. Ketika kapten kapal akan membunuh Thomas dari atas, Marius langsung menembak kapten kapal dan awak kapal. Thomas, Senja, dan Dayan pun punya kesempatan menghajar para awak kapal. Tapi yang membuat mereka sekarang bingung, siapa ya sekarang yang mengendarai kapalnya? Marius yang dalam kondisi mabuk lalu mengambil kemudi kapal. Dia tertawa lalu memutar kemudi kapal hingga kapal miring dan menjatuhkan kawan-kawannya. Sedangkan kapal Belanda terus melepaskan bom. Thomas dan yang lain menambah menaikkan layar kapal dengan harapan kapal mereka bisa melaju dan meninggalkan kapal Belanda. Thomas juga berusaha menembaki kapal Belanda dengan senapan, tapi sepertinya usaha mereka sia-sia. Sedangkan kapal mereka semakin hancur karena ditembaki Belanda. Lalu mereka berempat berinisiatif melanjutkan perjalanan mereka dengan berenang. Dan untungnya Pulau Bali sudah tidak jauh lagi. Sampai di pinggir pantai, kapal Belanda itu masih menembaki mereka berempat. Marius terjatuh karena kelelahan dan hampir saja terkena tembakan kapal Belanda. Mereka lalu membantu Marius untuk menjauh dari pinggir pantai. Mereka menaiki lereng bukit. Marius sangat kelelahan. Dari kuping Marius mengeluarkan darah dan Marius pun pingsan, dan mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena Marius benar-benar kelelahan hingga tidak sadarkan diri. Senja menyuruh Thomas untuk mencari air buat Marius. Di saat Thomas pergi, Marius tersadarkan dari pingsannya. Senja melarang Marius minum alkohol saat ini. Senja mengatakan Marius butuh air segar dan sedang diambilkan Thomas.
Mendengar Thomas mau diperintah Senja, Marius malah mencium bibir Senja. Senja kaget dan mendorong Marius. Ternyata perbuatan Marius dilihat Thomas. Thomas lalu mendatangi Marius dan melemparkan air minum yang dia cari ke Marius. Lalu karena cemburu, Thomas mengajak Marius dan Senja untuk terus bergerak. Karena merasa Marius sudah sehat, Reimer, seorang pemimpin tentara Belanda yang sangat kejam, dia suka menyiksa para tawanan. Saking kejinya, anak buahnya pun sampai tidak tega jika melihat Reimer sedang menyiksa tahanan. Ada satu tangan kanan Reimer, orang Indonesia, sampai menghentikan penyiksaan yang dilakukan Reimer. Reimer melihat darah di tangannya membuat dia ingat masa lalunya. Ya, Reimer menjadi kejam karena masa lalunya. Dia pernah disisa oleh tentara Jepang. Bahkan wanita yang dicintainya pun tewas karena dibunuh tentara Jepang setelah mengalami segala penyiksaan. Dan semua itu membuat Reimer selalu membunuh para tahanan setelah dia siksa. Mereka berempat melanjutkan perjalanan. Mereka melihat ada mobil tentara Belanda. Mereka mencari keberadaan tentara Belanda. Mereka mendekati sebuah rumah. Dayan memberi kode Thomas untuk tidak menggunakan senjata agar tidak memancing tentara Belanda berdatangan lebih banyak lagi. Thomas dan Dayan akan masuk dengan bermodalkan sebuah pisau. Ternyata di dalam rumah dua tentara Belanda ingin memperkosa seorang wanita setelah membunuh seisi rumah. Dengan cepat Thomas dan Dayan menusukkan pisaunya ke tentara Belanda. Marius kira mereka sudah aman, tapi tiba-tiba seorang tentara Belanda menusuk Marius dari belakang. Setelah menjatuhkan Marius, tentara Belanda itu menembaki kawan-kawan Marius. Untung mereka cepat sembunyi dan Senja dengan cepat menembak tentara Belanda itu hingga tewas. Thomas bertanya pada wanita itu di mana dokter terdekat untuk menolong Marius yang ternyata masih hidup. Tapi wanita itu hanya menangis histeris melihat seluruh keluarganya yang tewas dibunuh. Thomas lalu bertanya pada wanita itu tempat kelompok Wayan Suta, pejuang dari Bali. Wanita itu pun membawa mereka ke kelompok Wayan Suta. Wanita itu telah sampai membawa Thomas dan yang lainnya ke tempat Wayan Suta. Tapi tidak ada orang di sini, kata wanita itu. Tiba-tiba dari balik pohon dan di atas bukit muncul kelompok Wayan Suta sambil menodongkan senjata. Setelah tahu siapa yang datang, kelompok Wayan Suta membawa Thomas dan yang lainnya ke markas mereka. Setelah sampai di markas, Thomas diajak bertemu Wayan Suta. Ternyata di sana sudah ada Kapten Amir. Thomas tidak menghiraukan Kapten Amir. Thomas memberi hormat pada Wayan Suta. Wayan Suta mengatakan dua orang TNI datang di hari yang sama. Ada apa ini? Thomas mengatakan bahwa satu orang TNI dan satu orang pembelot. Wayan Suta jadi bingung. Thomas mengatakan Kapten Amir sudah keluar dan tidak bisa masuk seenaknya saja. Wayan Suta lalu menengahi dengan berkata Kapten Amir bisa kembali dan selama menjalani misi komando di tangan Thomas. Mereka berdua pun menerima masukan dari Wayan Suta untuk melawan Reimer. Mereka butuh banyak pasukan. Wanita Bali yang kini ikut berjuang bertugas mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak berjuang melawan Belanda. Sedangkan Kapten Amir mengajarkan membuat ranjau dan melatih warga Bali ilmu bela diri untuk melawan Belanda. Dan perang pun dimulai. Tentara Belanda masuk dalam jebakan yang dipasang pejuang Indonesia. Ada juga beberapa tentara Belanda menjadi tawanan mereka. Berita tentang banyaknya tentara Belanda yang tewas dan ada yang menjadi tawanan sampai ke telinga Reimer dan membuat Reimer marah. Reimer memanggil ajudannya. Dia masih marah karena perlawanan pejuang Indonesia. Ajudan Reimer lalu mempersilakan wanita Bali masuk. Wanita Bali itu memberitahu di mana tempat para pejuang Indonesia. Tapi itu hanya siasat untuk memancing Reimer keluar dari markasnya. Keesokan pagi tentara Belanda datang ke tempat yang diberitahu wanita Bali itu. Di sana wanita Bali itu sudah menunggu seperti sedang menggendong bayi. Setelah sampai dari jauh, tentara Belanda meminta wanita itu memberitahu di mana pejuang-pejuang Indonesia. Ternyata yang digendongnya bukan bayi,
api senjata. Wanita itu lalu menembaki tentara Belanda. Wayan Suta dan Senja keluar dari persembunyiannya lalu menembaki tentara Belanda. Marius yang baru sembuh juga ikut menembaki tentara Belanda. Kapten Amir melempar botol yang berisi bahan bakar dan api ke mobil tentara Belanda. Thomas dan Dayan pun tidak mau tinggal diam. Mereka keluar lalu menembaki tentara Belanda. Satu tentara Belanda berhasil Thomas tangkap. Tapi Thomas tidak jadi menembak karena tentara Belanda itu orang Indonesia juga. Sedangkan Dayan tidak menjadi menyerang tentara Belanda yang ada di dalam truk karena isi di dalam truk bukan tentara Belanda tapi boneka yang dipakaikan pakaian tentara Belanda. Mereka bingung, sepertinya Reimer tahu strategi mereka. Tiba-tiba tanah terasa bergetar dan tidak lama tank Belanda datang bersama dengan tentara Belanda lebih banyak lagi jumlahnya, membuat pejuang-pejuang Indonesia kocar-kacir. Beberapa pejuang Indonesia berguguran. Bahkan Senja hampir saja tertembak tank Belanda jika saja Thomas tidak cepat mendorong Senja. Tidak hanya Senja, Marius pun jika tidak cepat lompat, Marius bisa terkena ledakan dari tank Belanda. Keadaan belum berpihak pada pejuang-pejuang Indonesia. Tentara Belanda membakar tempat itu untuk mempersulit pejuang-pejuang Indonesia mencari tempat persembunyian. Tiga tentara Belanda mengejar wanita Bali yang menipu mereka. Wanita itu tertangkap dan hampir saja dibunuh tentara Belanda. Untung Dayan cepat datang dan menghabisi tiga tentara Belanda itu. Wanita itu berterima kasih lalu mengajak Dayan untuk mengusir tentara-tentara Belanda itu pulang ke kampungnya. Suatu tentara Belanda yang memakai senjata yang mengeluarkan api cukup mempersulit pejuang-pejuang Indonesia. Kapten Amir dan Wayan Suta bekerja sama. Wayan Suta mengalihkan perhatian tentara Belanda itu. Lalu Kapten Amir menembak tas yang berisi bahan bakar yang digendong tentara Belanda itu hingga membuat tentara Belanda itu terbakar. Tapi Wayan Suta tidak melihat ada tentara Belanda yang sedang membidik Wayan Suta dengan basoka. Kapten Amir terlambat memberitahu dan Wayan Suta terlempar karena ledakan dan sekujur tubuhnya mengalami luka bakar yang parah hingga menewaskan Wayan Suta. Kematian Wayan Suta membuat Kapten Amir marah. Dia mendekati secara bersembunyi tentara Belanda yang membunuh Wayan Suta. Begitu ada kesempatan, Kapten Amir menembak mati tentara itu. Senja lalu mengambil basoka tentara Belanda itu, lalu menembak ke tank yang di dalamnya ada Reimer. Reimer keluar dari tank berniat kabur, tapi dia terjatuh. Thomas mengejar Reimer dan mendapati Reimer yang masih terjatuh, tapi Reimer masih melawan. Reimer menghajar Thomas dengan besi. Untung Thomas cepat menangkap tangan Reimer. Lalu dengan sekuat tenaga, Thomas menghajar besi itu ke wajah Reimer. Reimer terjatuh dan mencoba untuk kabur lagi. Thomas masuk ke dalam tank dan menembak Reimer. Tembakan Thomas masih meleset. Reimer masih bisa berdiri dan lari lagi. Tapi perlarian Reimer terhenti karena jurang yang tinggi. Thomas datang dan mencabut belatinya. Hampir saja Thomas menghujamkan belatinya, tapi Kapten Amir menahan Thomas bahwa mereka pejuang bukan pembunuh, dan akhirnya Reimer mereka bawa dan dipenjarakan. Oke geng, sekian alur cerita Hati Merdeka. Wassalam.